saya Apridayani dengan NPM 22111000028 dan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Usia SD atau NI. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan kognitif dari perspektif sosial budaya dan proses informasi. Yang pertama, model sistem pemrosesan informasi, yaitu fungsi eksekutif inilah yang menentukan seberapa besar hasil yang kita berikan terhadap informasi, menyeleksi proses informasi dan strategi untuk menyimpan atau mengingat kembali informasi. Manusia memiliki cara atau strateginya masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Terdapat 3 komponen dalam model ini, yaitu yang pertama sensory state register, yang kedua search from store, yang ketiga session working memory. 2. Perkembangan memori atau ingatan. Studi tentang kognitif ini berkaitan erat dengan perkembangan memori. Pengalaman-pengalaman yang dialami anak-anak atau perasaan yang dirasakan anak pada waktu-waktu tertentu melibatkan memori. Memori adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan proses penyimpanan dan mengingat kembali sebuah informasi. Bagian dalam pembahasan ini kita akan klasifikasi memori menjadi 3, yaitu yang pertama event memory, yang kedua strategi memori, yang ketiga konstruksi sosial. Yang ketiga, perkembangan strategi memori. Berbagai macam strategi yang digunakan oleh anak untuk mengingat kembali sebuah informasi. Itu yang pertama rehearsal, yang kedua organisasi, yang ketiga retrieval proses. Yang keempat, konsep kecerdasan dan perkembangan. Kita akan mempelajari perkembangan intelektual melalui pendekatan psikometris. Pendekatan psikometris telah digunakan secara luas untuk mengukur kecerdasan seseorang. Pendekatan psikometris menekankan pada produk atau hasil akhir dan bukan hanya pada proses pendekatan ini, mengukur performa intelektual seseorang dan mempelajari apakah performa ini berpengaruh terhadap perkembangan akademik, profesional, hingga kepuasan hidup. Yang kelima adalah pendekatan psikometris tentang intelijensi. Menurut pendekatan psikometris, intelijensi didefinisikan sebagai sifat-sifat intelektual yang berbeda-beda dalam diri setiap individu dan menjadikan beberapa individu lebih baik dibandingkan yang lain. Namun, tidak ada yang tahu pasti sifat-sifat yang bisa dikatakan sebagai sifat intelektual. Pendekatan psikometris secara garis besar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan komponen tunggal Albert Binet, dan yang kedua, pandangan multikomponen intelijensi.